Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Fatma Fitriawati dengan NIM 3322006 dan Ainayah Filin Anggraini dengan NIM 3322002 akan mempresentasikan mengenai materi implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup. Topik pembahasan mengenai materi tersebut adalah yang pertama penjelasan, yang kedua yaitu konsep dalam Pancasila, yang ketiga 5 sila, dan yang terakhir adalah fungsi pokok Pancasila. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai penjelasan tentang implementasi dan aktualisasi. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan negara. Sedangkan aktualisasi yaitu Pancasila secara objektif yang dimaksud, yakni melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu konsep dalam Pancasila. Konsep dalam Pancasila terdiri dari konsep religialitas, konsep humanitas, konsep nasionalitas, konsep sovereinitas, dan konsep keadilan sosial. Konsep religialitas menegaskan tentang pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Sedangkan untuk konsep humanitas, yaitu pengakuan tentang bangsa Indonesia bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia sesuai dengan kodratnya, yaitu memiliki kesetaraan satu sama lain. Konsep nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Konsep sovereinitas menegaskan gagasan dasar bangsa Indonesia bahwa kedaulatan pada dasarnya memang berada di tangan rakyat, akan tetapi ditampakkan demi perwujudan cita-cita rakyat yang luhur. Konsep yang terakhir yaitu konsep keadilan sosial. Konsep nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam artian kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Pembahasan selanjutnya adalah 5 prinsip sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia pada Tuhan Yang Maha Esa selain melalui agama yang diakui oleh negara, dapat pula melalui bentuk pengorganisasian kepercayaan lainnya. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini dan menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia. Yang ketiga yaitu prinsip persatuan Indonesia, menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Yang keempat yaitu prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang bertumbuh pada prinsip one man one vote. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi pokok Pancasila. Terdapat 3 fungsi pokok Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup. Konsep dan prinsip Pancasila diaktualisasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar negara. Konsep dan prinsip Pancasila diaktualisasikan dalam pasal Undang-Undang 1945. Yang terakhir, sebagai ideologi nasional, diaktualisasikan dalam bentuk norma-norma kehidupan nasional yang bersifat ideologis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.